Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Agustina Eka Kartika Chandra dengan NIM 22402124. Saya mahasiswa semester 2 dari Prodi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah praktek ibadah ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Ali Nur Rafiq, STHI, MAG. Baik, langsung saja kita ke materi. Pada kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama praktek sholat Idul Adha, kemudian praktek menyembelih hewan, lalu praktek sholat gerhana, praktek sholat istisqa, praktek manasik haji, dan juga praktek khutbah nikah dan akad nikah. Materi pertama mengenai praktek sholat Idul Adha. Idul Adha berasal dari kata id yang artinya adalah kembali, sedangkan kata adha yang artinya adalah berkurban. Oleh sebab itu, ketika hari raya Idul Adha juga sering disebut sebagai hari raya kurban. Ketika umat Islam merayakan hari raya Idul Adha, maka umat Islam khususnya yang berada di Indonesia akan menyembelih atau berkurban dengan hewan sapi, domba maupun kambing. Penyembelihan hewan kurban ini dapat dilaksanakan selama 4 hari, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan juga 13 Zulhijjah. Salat hari raya Idul Adha memiliki tujuan untuk memperingati ujian yang diberikan pada Nabi Ibrahim saat itu, yang diberikan ujian untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail. Karena kesabarannya dan ketabahannya inilah Nabi Ibrahim diberikan kehormatan oleh Allah yaitu khairullah, yang artinya adalah kekasih Allah. Dasar hukum syariat salat Idul Adha terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Waktu pelaksanaan salat Idul Adha adalah waktu di antara terbit dan tergelincirnya matahari. Hikmah dari salat Idul Adha adalah sebagai berikut. Yang pertama, diampuni dosanya oleh Allah, kemudian memupuk rasa persaudaraan untuk menyebarkan syiar-syiar Islam terutama salat, selalu sebagai wadah untuk belajar tentang agama dari para ulama, menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam, menguatkan tali silaturahmi. Kemudian materi yang selanjutnya ada praktik menyembelih hewan. Menurut bahasa ialah menyempurnakan kematian, sedangkan menurut istilah ialah memutus jalan makan, minum, nafas, dan urat nadi pada rahim hewan dengan alat tajam. Penyembelihan hewan dalam berkata haram kepada Allah itu ada 4 macam, yaitu dam haji, hadiyu akikah, dan kurban Idul Adha. Sedangkan menyembelih pada asalnya terbagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama, menyembelih hewan untuk takarub, kemudian menyembelih hewan halal dikonsumsi untuk tamu, kemudian menyembelih hewan yang halal dikonsumsi untuk diperdagangkan dengan menjual dagingnya, kemudian menyembelih hewan untuk mendekatkan diri kepada makhluk. Tujuan menyembelih hewan yaitu untuk membedakan apakah hewan tersebut mati dengan halal atau haram untuk dimakan. Hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan syarat dan hukum agama halal dimakan. Hikmah menyembelih hewan adalah mengajarkan umat Islam untuk memiliki ketaatan kepada Allah, karena menyembelih hewan tebusan pada dasarnya adalah sedekah. Dengan sendirinya hal itu menjadi wujud rasa syukur atas nikmat Allah, baik berupa kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji maupun nikmat lainnya yang jumlahnya tak terhitung, serta membawa misi kepedulian pada sesama dan mengembirakan kaum duafa. Kemudian materi yang selanjutnya ada praktek salat gerhana.
Sholat gerhana adalah sholat sunnah yang dilakukan ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Sholat gerhana dilakukan sebagai tanda syukur kepada Allah atas keajaiban alam yang terjadi. Sholat gerhana terdiri dari 2 rakaat seperti sholat sunnah biasanya, namun memiliki perbedaan pada tata cara pelaksanaannya. Hukum sholat gerhana adalah sunnah muakkad, yaitu sunat suatu amalan yang dianjurkan secara sangat kuat oleh Rasulullah. Waktu pelaksanaannya sholat gerhana tergantung pada jenisnya, yaitu gerhana yang terjadi, yaitu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Manfaat sholat gerhana adalah sebagai berikut. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan, meningkatkan kualitas ibadah, menambah pahala, menambah kebersamaan, dan juga memperkuat nilai-nilai moral. Kemudian materi yang selanjutnya ada praktek sholat istisqa. Istisqa secara bahasa adalah meminta turun hujan, sedangkan secara istilah yaitu meminta kepada Allah agar menurunkan hujan dengan cara tertentu ketika dibutuhkan hambanya. Hukum sholat istisqa ini adalah sunnah muakkad bagi yang terkena musibah, kelangkaan air untuk minum dan kebutuhan lainnya, dan dianjurkan bagi kaum muslim lainnya yang masih mendapatkan air sebagai bentuk ukhuwah dan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Hukum melaksanakan sholat istisqa ini tidak ada batasan waktu khusus yang disampaikan oleh Rasulullah dalam melaksanakan sholat istisqa. Namun demikian dianjurkan untuk melaksanakannya pada siang hari. Kemudian materi yang selanjutnya ada praktek manasik haji. Haji adalah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan amalan-amalan yang diantaranya adalah wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, tawaf di Ka'bah, sa'i, dan amalan-amalan lainnya. Pada masa tertentu, Nabi memenuhi panggilan Allah dan mengharap ridhonya semata. Dasar hukum wajib haji terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 97. Sedangkan hukum haji digolongkan menjadi 4, yaitu wajib, sunnah, makruh, dan haram, sesuai dengan ketentuan yang melatar belakangnya. Ketentuan haji yang dianggap sebagai syarat haji ada 5, yaitu Islam, balik, berakal sehat, merdeka, dan mampu. Adapun fungsi manasik haji adalah untuk membekali calon jamaah, baik memberikan informasi dan gambaran situasi, juga memberikan tips dan arahan tentang ibadah haji. Kemudian materi yang terakhir adalah praktek khutbah nikah dan akad nikah. Khutbah nikah juga sering disebut sebagai khutbatul hajjah atau khutbah pembuka yang biasa digunakan oleh Rasulullah untuk mengawali setiap majelisnya. Rasulullah juga mengajarkan khutbah ini kepada para sahabatnya. Khutbah nikah juga bisa menjadi tanda diumumkannya suatu pernikahan sebagaimana ajaran Rasulullah. Khutbah nikah pun dengan demikian menjadi wajib dalam setiap akad pernikahan sebagaimana wali dan saksi. Inilah setidaknya argumentasi yang dikemukakan oleh kalangan yang mewajibkannya adanya khutbah nikah. Sedangkan akad nikah merupakan peristiwa yang amat sangat penting untuk menandai dimulainya hubungan halal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sebelumnya diharamkan menurut agama. Akad tersebut juga diharapkan dapat menambah dan memperkukuh hubungan persaudaraan antara keluarga-keluarga yang sebelumnya tidak atau kurang saling berhubungan. Dalam Islam, perkawinan walimah adalah makanan pesta perkawinan atau setiap makanan untuk undangan dan sebagainya. Karena itu, dalam bahasa Indonesia seperti dengan resepsi perkawinan atau pesta perkawinan. Rukun persyaratan akad nikah antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya calon suami, kemudian adanya calon istri, kemudian adanya wali, dan juga adanya seorang saksi pengucapan sikap. Setelah khutbah nikah selesai diucapkan, maka dimulailah acara akad nikah atau yang biasa disebut dengan ijab kabul.
Dari hasil presentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa mempelajari praktek ibadah dapat membuat kita paham dan mengerti akan materi praktek ibadah yang nantinya sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan harapan apa yang saya sampaikan bisa teman-teman salurkan ilmunya dan melanjutkan ke teman-teman yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ali Rafiq atas waktunya dan juga terima kasih kepada teman-teman online yang sudah menyaksikan dan mendengarkan hingga akhir melalui YouTube. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I fucking with these hoes up.